Jadi penting karena nanti adik-adik di lapangan akan sering menemui pasien transfusi. Apa kaitannya sama farmasi? Banyak sekali, gitu ya. Nah, yang mungkin saya ingin mendengar dari adik-adik ya, harusnya ini sudah mulai dibuka ya materinya, topiknya, gitu ya. Penggolongan darah itu ada yang berdasarkan golongan ABO yang selama ini kita kenal ya, dan ada yang berdasarkan resus. Ada yang bisa menjelaskan untuk penggolongan darah ABO dan resus ini seperti apa? Silakan di on mic, mic-nya di on kan untuk yang akan menjawab. Seperti apa? Kan review. Saya sudah sampaikan, review itu bukan dosennya yang banyak bicara. Saya pengen tahu hasil review adik-adik itu seperti apa sih? Untuk golongan penggolongan darah A, B, O, dan resus. Tidak ada yang mau bicara? Nah, sekarang, kemarin ada praktikum untuk penggolongan darah kan? Ya. Nah, sekarang coba simpulkan, kalau itu golongan darah A, itu harusnya yang menggumpal yang mana? Ya kan? Kemarin kan melihatnya bahwa ini A, ini B, ini O, itu kan dari mana yang menggumpal, mana yang tidak menggumpal. Siapa yang mau bicara? Silahkan. Kalau untuk Golongan golongan darah darah A. yang A, Ibu, Ya, ini siapa yang bicara ini? kalau untuk golongan darah yang A itu bisa dilihat kalau penggumpalannya terjadi di lingkaran yang A sama yang AB, Ibu. Namanya apa? eh Lingkaran yang Yang A itu, yang lingkaran A itu dikasih apa? anti anti A sama kalau yang B anti B, yang AB anti AB, kalau yang pojok kanan sendiri itu D, Bu, resus. Loh, ada yang mau menambahkan? Nah, coba diulang. Kalau golongan darah A berarti yang menggumpal itu yang mana? Di lingkaran yang diberikan antisera A dan yang diberikan antisera AB. Oke, lanjut. Yo, cok mek golongan darah A semuanya. Kalau golongan darah B yang menggumpal yang mana? Kalau golongan darah O yang mana? Kalau golongan darah AB yang menggumpal yang mana? Coba. Kalau untuk golongan darah yang B itu yang menggumpal di lingkaran yang dikasih antisera B dan antisera AB. Kalau untuk yang O itu eh, dia tidak dia tidak menggumpal di dia tidak dia homogen, Ibu, tidak menggumpal di antisera A maupun yang B maupun yang AB. Kalau yang golongan darah AB itu dia menggumpal di antisera yang AB saja. Eh, iya, iya Bu, sepertinya kalau untuk resus itu dia
Kalau dia menggumpal berarti dia di antisera yang D itu dia positif, kalau dia homogen berarti dia negatif, Ibu. Oke. Kalau yang golongan darah AB tadi, siapa yang menggumpal? Di mana yang menggumpal? Di bagian yang diberikan antisera A di, dan di bagian antisera B dan yang di bagian yang diberikan antisera AB. Nah, jangan sampai keliru ya. Oke, itu ya. Udah. Tuh teman-temanmu sendiri yang jawab. Jadi harusnya kamu kalau mau ya ini sambil kamu catat lagi ya. Kemudian jenis transfusi darah. Mohon maaf Bu Agnia, ini ada beberapa teman yang belum bisa join Zoom karena kapasitasnya penuh. Berapa tuh ininya? Oh ya sudah 100. Kapasitasnya berapa ya ini ya? Ingat saya kok 300. Ya temennya yang lagi deketan jadi satu, gak apa-apa. Atau yang lagi, maksudnya yang sedang bersama temannya. Rename namanya ya, jadi namanya 2 gitu. Nanti CO-nya yang nyatet kehadiran. Ya, jadi kalau ada yang satu kos bisa jadi satu device saja. Biar yang Baik. lain gitu ya. Ya, daripada pindah Zoom menghabiskan waktu. Jadi yang satu device dipakai 2 orang, ya ditulis namanya 2 orang. Biar CO-nya yang ngerekap kehadiran mudah. Ya, kalau yang berdekatan pakai satu device saja, enggak apa-apa. Ya, oke. Kita lanjut ya. Baik, jenis transfusi darah. Ada apa saja, Dek? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Dan Yang saya tahu itu ada transfusi darah utuh atau whole blood transfusion. Nah, biasanya ini lebih sering digunakan untuk memperoleh komponen-komponen darah tertentu. Terus yang kedua ada transfusi sel darah merah atau red blood cell transfusion, digunakan untuk mengatasi anemia atau kehilangan darah akibat cedera atau pendarahan. Terus yang ketiga ada transfusi plasma, digunakan untuk mengatasi kekurangan faktor pembekuan dalam darah atau yang memerlukan peningkatan volume cairan tubuh. Terus ada transfusi trombosit atau platelet transfusion, digunakan untuk mengatasi trombositopenia, jumlah trombosit yang rendah. Terus ada transfusi granulosit yang diberikan kepada orang yang jumlah granulositnya itu rendah. Sekian itu. oke. Sebenarnya sudah disebutkan semua ya untuk jenis-jenis transfusi darah. Mulai dari whole blood, gitu ya. Sampai tadi ada apa? Eh, transfusi eritrosit atau PRC tadi ya, terus ada trombosit dan seterusnya. Nah, itu nanti yang adik-adik perlu tambahkan di reviewnya, gitu ya. Tadi sudah digunakan untuk siapa, siapa gitu ya. Nah, itu bila perlu itu kan seperti yang PRC itu kan agak banyak ya. KPRC itu memang yang paling banyak kita gunakan. Gitu. Biasanya diberikan untuk kasus-kasus tadi sebut sudah ada anemia. Gitu ya. Tapi anemia yang seperti apa? Jadi jangan berhenti di anemia. Anemia yang seperti apa gitu. Kan harusnya sudah dijelaskan ya anemia yang jenisnya yang mana gitu ya. Yang eh, mikrositik boleh nggak? Bisa nggak mikrositik? Yang makrositik di infus transfusi PRC boleh nggak? Nah itu ya. Jadi lebih spesifik anemianya anemia yang mana gitu. Anemia yang defisiensi besi bisa tidak ditransfusi PRC. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti bisa lebih di apa spesifikkan. Kemudian kapan ditransfusi PRC? Kalau ya dia itu anemia oke gitu. Tapi orang anemia gitu ya. Yang adik-adik harus tahu di sini ya, berarti penekanannya. Orang anemia kalau di materi itu kan dijelaskan bahwa kita melihatnya kalau ditransfusi, kalau hemoglobinnya kurang dari berapa. Kalau PRC, kalau hemoglobinnya dikurang dari berapa, Dik, baru diberikan.
7 gram per desiliter itu. Iya, kurang dari 7 gram per desiliter. Berarti artinya apa sih? Artinya adik-adik nanti kalau dapat kasus pasiennya anemia, kita itu monitor atau yang kita lihat pertama itu parameter apa? Hemoglobin, HB. Ya. Jadi kalau ada orang anemia ditanya, Dek, kalau kita mau lihat pasien anemia, apa yang kita monitor parameternya? Oh, kadar eritrosit, Bu. Oh, RBC atau red blood cell, Bu. Ya salah. Yang pertama kita harus lihat monitor utama pasien anemia itu adalah nilai hemoglobin, bukan RBC atau kadar eritrosit. Penekanannya di situ. Itu ya. PRC bisa ditransfusikan ketika seseorang mengalami anemia jika nilai HB-nya kurang dari 7 gram per desiliter. Karena anemia itu dikatakan anemia kalau HB-nya kurang dari sama dengan 10 gram per desiliter. Tapi bisa ditransfusi PRC kalau kurang dari 7. Itu ya. Oke. Kemudian terus ada transfusi trombosit. Ya kan? Transfusi trombosit itu diberikan pada kasus apa tadi diberikan adalah pada kondisi demikian. Tapi harus ditambah lagi itu transfusi trombosit bila kadar trombositnya kurang dari berapa. Sama kayak PRC tadi. Jadi jangan membuat review itu jangan hanya sampai ke transfusi diberikan pada kasus misalnya profilaksis pendarahan gitu aja. Tapi profilaksis pendarahan bila nilai trombositnya kurang dari berapa. Itu ya. Nanti tambahkan di materi harus sudah ada itu ya. Tuh ya. Kemudian ada lagi kalau nggak salah tadi apa? Frozen ya, yang frozen ya. Nah, fresh frozen itu indikasinya apa? Biasanya memang kendaraan mikrovakuler. Nah, untuk tahu pasien mengalami kendaraan mikrovakuler, parameternya apa yang dapat? Ya. Jadi ini kan kayak yang saya jelaskan dong, kendaraan itu kan ada PTT, PT, terus NR. Nah, kalau frozen plasma diberikan itu kalau bisa IR ya, namanya paling spesifik. Tapi tidak bisa. Nanti lihat ya, INR-nya itu harus nilainya itu dari berapa? Karena orang pendarahan itu kan kalau INR-nya lebih memanjang. APTD-nya juga lebih dari berapa? Itu nanti cek ya. Itu. Nah, itu untuk yang frozen. Terus apa lagi ya? Kayaknya ada virulum itu ya. Apa namanya? Kalau virulumnya kurang dari berapa itu deh. Ya, tapi itu memang jarang sih. Yang banyak itu yaitu whole blood, PRC, trombosit, sama fresh frozen tadi. Ya. Nanti kamu catat lagi. Ya. Kemudian, itu macam-macamnya. Nah, sekarang kalau yang ditanya ya, hal yang perlu diperhatikan saat transfusi. Ya, Fatimah Zahra. Itu yang perlu diperhatikan adalah yang kamu beli ini kita coba untuk golongan darah dengan pemeriksaan yang namanya golongan darah ABO. Itu darah yang terjadi plus komposisi. Kemudian yang kedua itu reaksi transfusi seperti alergi, hipertensi, atau makanan. Kemudian yang ketiga itu ada penularan infeksi lewat transfusi darah, yaitu berbahayanya kadang ketika orang sudah darahnya itu sudah training dan hasilnya itu negatif, tapi dapat penularan penyakit itu yang artinya tidak dideteksi, tidak lihat adanya penyakit. Contohnya itu ada orang yang baru HIV baru terus dia transfusi darah, itu tidak akan bisa dideteksi oleh alat langsung ke orang yang didonorin seperti itu.
itu dicatat. Berarti kalau misal ada case pasien golongan darah A butuh transfusi golongan darah A positif, ditransfusi oleh pasien golongan darah O positif, boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Atau ada yang bilang tidak boleh? Alasannya juga kenapa tidak boleh? Ayo, masih transisi aja nih. Sama-sama tadi perhatikan uji operasi yang silang itu apa sih uji silang tuh? Ya. Nanti dia bisa keluar itu tentang uji silang. Ya. Terus reaksi transmisi itu macam-macam ya. Reaksi transmisi itu dari yang ada di bacaan itu nggak jauh sama apa sih adik-adik? Pelajaran imunologi. Tekan kemungkinan efek setiap samping alergi seperti yang sering muncul, ya kan? Ada yang immediate, ada yang delay. Nah, yang kita khawatirkan itu yang delay ya. Kalau itu sekarang nggak muncul, nanti baru muncul itu yang apa? Bisa ini ya. Nah, terus ada kalau di situ kan reaksi transmisi itu kan seperti reaksi febril gitu ya, febril. Apa sih febril? Nah, cari tahu febril. Tanda-tanda orang febril itu seperti apa? Salah satunya demam. Dan terus apa lagi selain demam? Nah, seperti itu. Kalau misalnya reaksinya seperti alergi yang di urtikaria, terus anafilaksis, itu reaksi alergi. Itu yang seperti apa? Anafilaksis, urtikari. Ya, kamu baca lagi, cari tahu. Artinya gini, di pembahasan, di penjelasan dosennya, saya nggak tahu apakah sudah dijelaskan detail apa tidak, gitu ya. Tapi kalau adik-adik tidak tahu apa itu febril, apa itu anafilaksis, gitu kan ya. Apa itu misalnya urtikaria itu cari gitu karena nanti di soal itu atau di ujiannya